Halo teman-teman semua, jadi saat ini kita telah bersama-sama dengan salah satu pengusaha muda yang ada di Manado. Halo Kak. Halo. Nah, saat ini kita akan tanya-tanya sedikit tentang usaha yang Kakak jalankan. Tapi sebelumnya mungkin Kak boleh perkenalkan diri dulu, nama atau umur saat ini dan kesibukan saat ini selain usaha. Kenalkan, nama saya Gabriel Brand. Sekarang juga masih kuliah, belum kelar. Umur sekarang 23 tahun. Kesibukan selain usaha mungkin cuman berteman, buat jaringan yang baru. Jaringan artinya memperluas networking supaya nantinya itu akan berdampak di usaha. Mungkin itu. Kalau panggilannya Kak bisa dipanggil? Biasa panggil Gabriel, panggil Biel, Bie, terserah. Oke, jadi panggilannya Kak Bi. Bi masih berumur 23 tahun, yang mana itu masih muda untuk seseorang yang terjun di dunia bisnis atau yang sudah memiliki bisnis seperti saat ini. Nah Kak, selanjutnya kita akan tanya lebih lanjut. Kira-kira nama usaha yang Kak jalankan ini apa? Dan kalau boleh tahu jenis dan bentuk usahanya dalam bidang seperti apa? Oke, jadi sebenarnya Kak punya beberapa usaha dan puji Tuhan kemarin tahun 2020 sudah resmi buat izin usaha berbentuk CV. Jadi itu izin usaha yang di bawahnya PT. Jadi kan kalau PT perusahaan yang besar, kalau CV-nya lebih kecil. Secara singkat seperti itu. Jadi dalam CV itu dia kita punya berapa produk, berapa jenis bisnis yang sekarang jadi bisnis utama, jadi main bisnis itu DP nama Google Clothing. Bergerak di bidang konveksi, sablonan, dan packaging. Jadi lebih kepada baju, kaos, hoodie, jaket, kopi, stiker, dan lain-lain. Semuanya itu diproduksi di Google Clothing. Kalau bisnis yang lain itu ada juga bisnis parfum. Jadi kita ekspor dari luar, impor dari luar parfum, terus kita jual di dalam negeri dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan yang di toko. Kemudian ada juga kafe, cuman kemarin kafe sempat tutup karena COVID, modal tidak cukup, bayar sewa sudah tidak mampu. Mungkin itu sih. Jadi lebih fokus ke clothing. Sekarang lagi fokus ke clothing. Tadi nama usahanya Guguk. Kalau boleh tahu itu ya Guguk Clothing itu kalau boleh tahu terinspirasi atau ambil filosofinya. Jadi Guguk Clothing itu ada filosofi. Kenapa? Karena pertama kita malas berpikir. Mungkin kan ada orang bikin merek atau nama dagang yang punya arti yang lebih. Kalau kita lebih kepada apa yang kita bisa lihat dan itu gampang teringat. Contohnya seperti ini. Orang sering beli air mineral bilang aqua. Meskipun itu kasih ake, mau kasih le mineral, tetap bilang itu apa? Aqua. Dulu waktu kita masih kecil sering beli pasta gigi, dia bilang odol. Karena dulu ada nama pasta gigi, mereknya odol. Meskipun itu Pepsodent, Formula. Nah, jadi kita pikir apa nama merek yang gampang orang ingat. Jadi nggak perlu susah untuk diucapkan, jadi gampang diingat. Yang sering ada di Manado itu yang berkeliaran di jalan itu anjing. Betul nggak? Betul. Iya betul. Nggak mungkin hamster, nggak mungkin harimau. Yang banyak berkeliaran itu anjing. Jadi kita kasih nama gugup juga. Jadi gampang. Ketika mungkin dari filosofi yang tidak masuk di akal. Ketika orang lihat anjing, ternyata gugup. Mau bikin baju gitu. Mungkin. Iya bisa jadi. Nah, sekarang kita balik lagi. Tadi Kak Bie bilang Kak ini masih mahasiswa. Nah, kalau boleh tahu jurusan apa Kak? Sekarang kita ambil sistem informasi di Universitas Prisma. Nah, jadi Kak Bie ini adalah mahasiswa sistem informasi. Jadi bukan dari mahasiswa ekonomi atau bisnis. Iya, betul. Nah, apakah jadi pengusaha itu merupakan cita-cita dari Kak Bie? Pertama, kalau bicara cita-cita, setiap tahunnya waktu dia masih SD itu pasti beda. Pertama mungkin di SD orang pikir jadi dokter, jadi polisi, tentara. Yang mainstream. Tapi berjalannya waktu kan orang harus ikut dengan kondisi keluarga atau ekonomi keluarga.
menjelang kita masuk kuliah SMP ke SMA, ekonomi keluarga itu bisa dikatakan di bawah. Otomatis kita didesak untuk mencari uang sendiri supaya bisa cukupkan apa yang kita perlu. Dari situ kita coba jualan kecil-kecil. Tapi lama-kelamaan jadi berasa, oh sakit juga kan kalau cari doi begini. Pegang doi sendiri dah. Akhirnya SMA kita putuskan kita pertama mau jadi PNS. Cuman karena waktu lulus daftar di PDN, masuk kuliah hari Sabat, jadi kita mau mengurungkan niat. Kita pikir mungkin jadi pengusaha itu enak, dan kita coba. Karena semua orang pengusaha, tidak ada cita-cita jadi pengusaha sebenarnya. Semua itu terjun berdasarkan apa yang dilakukan saat itu. Mungkin dia terdesak jadi pengusaha karena butuh uang, mungkin dia jadi pengusaha karena dapat pecat dari kantor, dan kadang orang jadi pengusaha itu tidak semua berlatar belakang dari manajemen atau accounting atau IBA gitu, International Business Administration. Mungkin ada dari situ semua. Oke, jadi dari SMA sudah berpikir untuk menjadi pengusaha dan motivasinya karena ekonomi keluarga, gitu boleh? Bisa jadi. Oke, Kak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dalam waktu dekat ini kira-kira untuk Gugu Clothing ini ada rencana apa ke depannya dalam jangka waktu dekat? Dalam jangka waktu dekat mungkin kita lebih tertarik untuk buka store yang di pinggir jalan, yang traffic keramaian tinggi. Karena sekarang dari kita mulai Gugu Clothing itu masih di rumah, jadi ibaratnya itu home industry. Di pabriknya itu di rumah, bukan pabrik, tempat cetaknya di rumah. Kita bisa sebut studionya di rumah. Jadi saya tinggal di situ, sablon juga di situ, kerja semua dari situ. Dan sekarang mungkin punya cita-cita, jika Tuhan kehendak 2022 mau cari tempat yang di pinggir jalan. Amin. Jadi Kak, itu kan rencana Kakak di waktu dekat yang ini. Kalau misalnya ditanya rencana Kak di dalam waktu jangka panjang itu seperti apa? Kak boleh jelaskan? Kalau dalam jangka waktu panjang, mungkin kita punya ambisi untuk jadi konveksi terbesar di Manado. Karena jujur di dalam grup konveksi atau yang dunia persablonan di Manado, kita yang paling muda untuk saat ini. Karena setiap kali pertemuan atau kita lihat di dalam grup, semua itu sudah punya istri, keluarga, sudah punya anak, terus ada yang sudah mulai tua. Dan di dalam grup itu kita lihat yang paling muda di foto, nggak tahu ya kalau secara langsung, ini kita lihat paling muda saat ini kita. Oke Kak, kalau misalnya di bisnis ini kira-kira dari kalangan apa saja? Misalnya pelanggan pelanggan, itu, customernya lebih ke targetnya ke marketnya. Target market. Nah, kenapa pertama kita pilih clothing line? Karena bukan clothing khusus buat kaos dan sebagainya, karena target marketnya tidak terbatas. Pertama, biasanya kita mulai dengan komunitas anak muda. Biasanya kan butuh seragam, ya. Karena ada kebutuhan seragam di situ, kita masuk. Jadi contoh komunitas motor, nah, butuh seragam, butuh kaos, nah kita supply. Kalau dari pemerintahan juga sering, cuman biasanya untuk pemerintahan sudah ada vendor yang menetap. Terus dari gereja-gereja, dan sekarang kebanyakan yang produksi di kita itu dari Gemim, dari gereja Gemim, kebanyakannya dari gereja Gemim. Nah, jadi target marketnya tadi sudah dijelaskan. Kalau usaha dari mendekati target marketnya itu sendiri gimana? Itu memang tadi bergaul, networking. Jadi bagaimana orang mau dapat customer kalau orang nggak ada teman? Karena pertama kita nggak bisa branding kita ke merek di kita ke tempat, karena agak di dalam lorong. Kedua, biaya untuk sekarang budget untuk promosi di internet ya lumayan lah. Post itu minimal 1-2 juta untuk kita branding di internet.
itu Instagram Ads, Facebook Ads, nah, itu biasanya 1 sampai 2 juta. Kenapa kita tahu? Karena kita pernah coba. Nah, terus DP engagement lumayan besar, cuman kepastian untuk membeli itu kalau dari kita belum ada kalau kita online. Tapi kalau kita pendekatan secara individu atau kita bergaul, kita datang ke komunitas, kita datang ke tempat yang menurut kita itu bisa jadi pengunjung bisnis, itu DP tingkat keberhasilan lebih tinggi karena terbukti selama hampir 3 tahun kita jadi usaha semua cuman dari networking di WA. Jadi cuman kan biasanya orang kalau punya WA cuman close friend, cuman teman-teman yang dekat yang punya WA. Yang punya itu pasti rata-rata cuma dari teman semua. Entah itu komunitas motor, komunitas burung, kemarin ada komunitas ikan cupang, kemarin juga ada komunitas ini ayam, nyabung ayam. Ada. Oke Kak, sekarang kita lanjut. Tadi Kak B sudah sempat bahas tentang ada grup di mana di situ bisnis yang sama gitu Kak. Jadi bisa dikatakan mereka itu kan pesaing, Iya, kompetitor. Nah, apa yang membedakan grup clothing ini dengan para kompetitor yang lain yang paling spesial dari Kak B punya usaha ini? Pertama kita secara harga lebih tinggi. Kita jelas, kita bilang kita baru, tapi harga yang kita tawarkan relatif lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang selama diterjun. Biasanya harga kaos di tempat lain yang pengusaha-pengusaha besar bermain di harga 65.000 per kaos. Kalau kita paling murah kita 85.000. Walaupun kita promo kita turun cuma sampai 75. Kenapa kita harga tinggi? Karena satu, yang kita tawarkan kualitas. Kita orang lebih detail dibandingkan orang lain. Kedua, bahan yang kita kasih pasti tidak murahan. Tidak murahan artinya ngana akan pakai itu dia sampai ngana pasti. Ketiga, kita bermain di packaging. Sebagaimana itu barang disebut premium, ya kita tawarkan dengan premium. Artinya kita packagingnya kita perhatikan, kita taruh stiker di dalam. Mungkin di hal-hal yang kecil seperti itu orang lain tidak lakukan, tapi menurut kita first impression dari orang ketika terima itu barang lebih membangun DP mood untuk pakai itu, membangun kepercayaan dari dombe. Lihat itu produk. Contoh dong, kalau mana beli Adidas lah, harganya 4 juta, terus dibungkus di kantong plastik. Menurut Nana, ngapain first impression itu barang premium atau bukan? Enggak sih kalau misalnya dari plastik. Nah, meskipun DP value dari itu barang itu 4 juta, tapi ngana bungkus dengan plastik kresek. Nah, orang DP first impression, beli dicabut ini. Karena semua penilaian dari DP packaging. Iya betul. Jadi kita tawarkan DP packaging yang bagus. Ketika orang buka itu dia bilang, 85.000 koten. Padahal nilai dari packaging itu dia cuma 600 perak, 700 perak, 800 perak, tapi itu bisa meningkatkan orang first impression di mata customer. Jadi Kak, seperti yang sudah Kak jelaskan tadi tentang bisnis yang Kakak jalankan ini, sebenarnya kalau ditanya apa yang Kak lakukan supaya dapat menarik tuh customer dan supaya orang boleh mau beli kembali produk Kakak supaya mereka tertarik. Kalau kita ya ibaratnya repeat order ya, RO. Nah, repeat order itu dia atau RO yang sering orang bilang yang kita utamakan itu adalah pertama DP kualitas. Ketika kita tawarkan kualitas yang baik, otomatis orang-orang yang lihat itu barang akan berpikir nggak usah cek tempat lain. Karena tempat ini karena contoh orang lihat begini, makan saja di tempat salah satu restoran di Manado, orang makan terus DP rasa nggak enak, pelayanan yang kurang, terus DP ruangan nggak nyaman. Besok punya akan berpikir 2 kali untuk kembali ke tempat itu. Betul nggak? Betul. Sama dengan kita berbisnis, kita usahakan itu DP bentuk dari itu bisnis itu bagus, DP produk bagus, Uni suka, Uni rasa nyaman, terus DP kualitas itu tidak mengecewakan. Pasti berikut ada event selanjutnya, Uni akan berpikir sudah mencari tambah lain di situ. Dengan harga segitu kita sudah tahu DP kualitas seperti apa. Nah,
tadi sudah berbicara kualitas dan bagaimana orang repeat order. Kalau dari pelanggannya Kak Bia sendiri, ada nggak yang pernah mengeluh waktu dapat produknya mereka mengeluh terlalu mahal atau apa begitu? Sejauh ini yang pernah mengeluh itu bengkel. Saya satu sebuah bengkel minta produk kaos dikasih, terus mengeluh katanya sablonnya kurang bagus. Kita punya garansi, lalu kita bilang begini, kalau memang kita ke produk bisa dalam waktu 3 bulan ini cuci pakai, kung seandainya DP sablon rusak, kembalikan kita ganti baru. Nah, jadi kadang ada orang nggak tahu cara merawat produk begini, contoh lah, ini beli tas Hermes, sekarang berapa Hermes? 16 jutaan. Ini beli Hermes 16 jutaan. Tiap hari ini pakai ujang-ujang begini tuh. 1 bulan ini pakai, DP kulit lupas-lupas. Pertanyaan, siapa yang salah? Produknya yang Hermes yang bisa DP produk, atau ngoninya yang nggak tahu rawat? Yang pakai yang nggak tahu rawat. Karena kita pernah coba, kita pakai kaos, kita rendam pakai Baiklin. Betul ini terekam pakai Baiklin, yang rusak di kain kaos, di sablon masih bertahan. Bukan sablon. Gitu. Kedua, cara rawat kaos itu dia rata-rata jangan dicuci menggunakan mesin cuci. Kalau pakai kaos suka awet, jangan pakai mesin cuci. Karena ketika itu digulung, tarik-tarik, hela-hela, maka dia serat-serat kain rusak, dia serat-serat yang tertimbun dengan tinta bisa rusak. Terus ketika itu rusak, komplain bahwa produk bisa. Cobalah beli Supreme yang 3 juta 1 biji kaos, tes cuci 1 bulan pakai mesin cuci, kalau nggak hancur, tetap hancur. Karena itu bagi kita banding jamin 3 bulan karena kita sorry set. Ada juga yang komplain kalau soal harga, ini terlalu mahal. Kita bilang, Pak, ada harga ada kualitas. Kita kasih harga sekian, bukan berarti semena-mena kita untung sekian, tapi kita kasih dengan kualitas yang terbaik. Kita kasih dengan bahan yang bagus, jenis sablon yang bagus. Jadi cara mengatasi komplainnya dengan memberikan garansi selama 3 bulan. Pasti kita berikan garansi selama 3 bulan. Contoh Eon kemarin bikin kaos PA Unpad, ya. Kita nggak bilang pada dia, cuman kalau seandainya dia komplain ada yang rusak, kan ini kurang lebih 1 bulan lebih lah ada yang selama 3 bulan kok ada yang rusak, kasih kembali, nggak apa-apa, kita sablon baru, kita kasih yang baru. Berarti mungkin itu dari kita quality control kurang. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Kak, selanjutnya tadi kan kalau soal promosi tadi sempat Kak katakan kalau Kak pernah melakukan promosi itu lewat online, misalnya di Instagram. Atau di FB. Tapi Kak, kalau boleh tahu apakah ada promosi lain yang Kak lakukan? Ada. Untuk mempromosikan usaha. Jadi kita lebih tadi lebih ke individu. Yang kedua kita story WA, terus sama story IG. Kalau untuk masalah promosi untuk saat ini yang kita lakukan paling sering seperti ini. Datang teman, contoh ini 2, dengar gua ada bikin acara Kang bulan Maret, contoh Maret depan bikin acara. Iyo bikin acara ke bulan depan Maret. Oh, yang bikin seragam ini. Oh, jadi Kak ambil peluang dari Iya, itu punya bikin seragam gitu. Kalau terus nanti kan dia tanya berapa soka di situ bikin seragam. Kita harga mulai dari 25.000 contoh gitu. Kalau mau suka lihat kualitas boleh mau. Kalau bikin tester juga boleh. Jadi kita bicara pendekatan itu secara individu, secara langsung. Nah, jadi kita promosi enggak sebar di medsos kebanyakan atau pakai influencer atau pakai sama dengan sekarang kan ada akun-akun Nado yang repost itu kan bayar. Ada yang sekali post 6 juta atau 1 juta, ada yang 500.000 tergantung. Memang kita lebih ke individu. Jadi promosi individu itu menurut Kakak itu lebih efektif gitu, Untuk sekarang ini menurut kita lebih efektif karena orang beli barang yang pertama itu faktor trust, faktor kepercayaan. Nggak mungkin ngana beli baju, contoh mereka apalah sekarang dress harga 2 juta tanpa ngana tahu itu merek terkenal atau enggak.
Ngana kan berani buang 2 juta demi itu merek karena ngana kepercayaan ke merek. Betul kan? Atau ngana beli sepatu lah isi harganya sekarang sekitar 4-5 juta. Ngana beli itu sepatu karena ngana rasa percaya dengan itu merek. Kira-kira kalau kita buat produk isi versinya kita jual 5 juta, mau laku enggak? Belum tentu. Karena faktor trustnya enggak ada. Kita merek baru, terus kita memaksa orang percaya dengan kita. Makanya untuk sekarang ini, karena kita sadar kita merek baru, brand baru, dapat produksi yang baru yang berjalan 3 tahun. Pendekatannya kita mesti secara personal, membangun kepercayaan dari customer itu sendiri. Mungkin kalau orang kita promosi kebanyakan di Instagram, orang hanya sampai ditanya-tanya, Kak berapa harga? Kira-kira buat hoodie berapa harga? Dan ketika orang ingin buat, masih terbenak di otak, bagus nggak Iya, masih ragu, bagus nggak Tapi kalau orang teman, ada faktor kepercayaan di situ. Tapi teman nggak mungkin jadi tipu. Ibarat kata ada meskipun ada teman yang menipu juga. Iya. Cuman secara langsung ini bisa percaya bahwa kita bisa kasih produk yang lebih bagus. Ini itu sih. Oke. Nah, kita juga nanti di kelas entrepreneur ini bakalan ada event Business Week. Siapa tahu nanti bisa kerjasama dengan Kak Bie. Kita bisa pesan dari Kak Bie gitu. Kasih harga murah. Sudah dibilang mau dikasih harga murah. Tapi murah tidak sama dengan murahnya orang lain. Mungkin orang lain lebih murah itu murah-murah sekali gitu. Oke, dari bisnisnya Kak Bie Google Clothing ini kan lebih banyak ke sablon-sablon gitu toh. Apakah ada pendapatan lain dari sumber lainnya, misalnya dari sewa alat atau desain gitu? Ya, dari contohnya biaya desain. Kalau kita minta biaya desain 250.000 per satu desain, itu maksimal 3 revisi. Tapi kadang kita bikin promo, setiap pembelian di atas 24 pieces itu gratis desain. Cuman itu promo tidak berlangsung selamanya, ada jangka waktunya. Namun untuk sekarang kalau biaya lain yang ada di Google Clothing, biaya desain kena 250.000 per logo sama per desain sama 3 kali revisi. Nah, sekarang kita masuk ke sumber daya yang ada di usaha ini. Mungkin Kak Bie bisa jelaskan ke teman-teman semua apa sumber daya dari bisnisnya Kak Bie. Contohnya kayak ada karyawan yang bekerja. Gitu. SDM Kang. Iya, SDM-nya. Sumber daya manusia atau sumber daya lainnya? Sumber daya, tapi sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusia atau karyawan, kita sempat punya karyawan sampai 4 di bulan 2020. Sistem penggajiannya itu kita gaji per hari atau per proyek. Jadi tidak karyawan tetap. Jadi contoh, kita orderan lagi padat, kita butuh tenaga, kita panggil. Jadi sistemnya kerja harian atau bayar per proyek. Jadi tidak terikat. Jadi nanti kalau ada proyek yang banyak baru kita panggil. Tapi kalau selama proyek itu masih bisa dikontrol berdua, ya berdua. Jadi sampai ini sampai sekarang pun masih berdua. Kalau boleh tahu berdua tuh sama siapa sih Kak Bie? Sama calon istri. Calon istri. Ya. Kalau sudah doi. Nah, terus bagaimana dengan proses bisnisnya? Hal-hal apa saja yang diprioritaskan dan lebih Kak Bie fokuskan ketika menjalankan bisnis? Nah, kalau bicara bisnis begini, sebenarnya ada 2 hal yang paling penting dalam berbisnis. Pertama itu mental, kedua tekad. Kenapa bukan modal? Karena modal itu bukan segalanya. Kita pertama kali belajar bisnis tanpa modal, bermodalkan 1 lembar kertas ABS. Jadi waktu itu kita buat karakter, apa yang dibilang,
action figure begitu tapi dari kertas. Ini itu kita jual. Kita jual itu 20.000 pertama kali. Akhirnya 20.000 itu dia kita dapat beli satu pak kertas. Satu pak kertas itu bisa dapat 250.000 dan seterusnya. Jadi orang bilang bisnis itu harus mulai dari harus ada modal, sebenarnya enggak. Yang diperlukan cuma tekad sama apa sih tadi? Tekad sama apa? Mental. Kenapa? Mental. Begini. Ketika mulai bisnis, kalau tidak punya tekad, maka akan rusak itu bisnis. Sia-sia biar ada modal. Iya, sekalipun mulai dengan modal 200 juta, 300 juta, atau puluhan juta, kalau tidak punya tekad, mungkin akan bisa sukses. Sampai sekarang kita belum sukses. Kenapa? Karena tahun kemarin di akhir 2021 bisa dikatakan itu kita titik balik paling nol. Karena semua aset dijual waktu saat 2021. Karena corona semua aset dijual untuk menutupi utang dan beberapa hal yang perlu ditutupi. Sempat mesin juga rusak. Kalau tekad, satukan tekad. Kalau sejak awal mulai berbisnis untuk jadi kaya itu salah. Kenapa? Karena berbisnis bisa jadi miskin. Kalau mulai berbisnis harus siap bangkrut, harus siap susah. Kalau bicara soal mental, ketika bicara bisnis lagi goyang, ibarat ketika goyang omsetnya nol, kita sempat omset 3 bulan itu nol, dan harus ada tuntutan yang dibayar tiap bulannya itu 6 juta. Kalau ketika mental tidak siap, akan jadi gila. Jadi depresi. Karena ini punya tuntutan artinya ini punya cicilan yang belum bisa dibayar. Kedua, ini perlu makan, perlu bayar listrik, dan sedangkan ini omset nol. Ketika mental tidak siap, dan ketika tekadnya tidak kuat, bisnis lagi drop, ini akan drop selamanya. Ada satu pepatah, nggak tahu sampai kenapa saya lupa. Dia bilang begini, seorang pengusaha dinyatakan gagal kalau dia berhenti mencoba. Jadi ketika muni bangkrut, ketika muni rusak, muni bisnis berantakan, ketika ada posisi paling bawah, muni tidak mampu berdiri lagi, itu dinyatakan muni gagal. Tapi selagi muni bangkrut, mulai dari nol dan muni masih berdiri, meskipun masih cuman modal 200.000 lagi dan muni mau berangkit usaha lagi, itu tetap menyatakan muni sebagai pengusaha yang sukses. Kenapa? Karena muni tidak pernah berhenti mencoba. Jack Ma berapa kali dia mencoba? Ratusan kali dia mencoba, ratusan kali dia gagal, ratusan kali dia bangkit. Karena dia punya dua, tekad sama mental yang kuat. Soal modal itu nomor 3. Karena bisa saja dari mana tuh modal, tapi kalau soal tekad dengan mental, ini tidak bisa beli, ini tidak bisa ambil ke orang tua, ini tidak bisa ambil ke guru, ini bisa ambil ke dosen. Karena tekad dengan mental itu berasal dari diri sendiri. Kalau ini tekad, ini punya tekad, kita punya tekad, kita mau usaha apapun yang terjadi, kita mau susah, mau bangkrut, mau apa, oke, tidak masalah. Tekad kuat ketika jalan, dia akan hadapi mental. Ketika itu terlaksana ini bangkrut, kira-kira mental kuat enggak mau tahan. Wah, mungkin ini pelajaran buat kita untuk bangun lagi dari nol. Mungkin ini bisnis kita sudah bangun tidak cocok dengan kita. Percaya enggak percaya, ada bisnis yang tidak cocok dilakukan oleh semua orang. Jangan lihat satu orang bawa warung dan semua akan sukses bawa warung, enggak bisa. Ada orang mau jual pulsa dengan sampai dapat auto, mobil, rumah. Ada orang yang mau jual pulsa puluhan tahun tapi tidak bisa dapat apa-apa. Karena ada bisnis yang cocok dengan orang, ada bisnis yang tidak cocok dengan orang. Mungkin itu. Kita juga pernah usaha dissertable, tidak cocok dengan kita. Kita pernah usaha, ada banyak lah usaha-usaha yang kita pernah coba, ini tuh gagal. Bukan karena tidak serius, tapi lebih kepada tidak cocok. Mungkin dari kita itu yang paling perlu disiapkan, mental sama tekad. Tekadnya dulu baru mental. Jadi intinya kalau mau mulai usaha itu mau sukses atau tidak itu harus tanggung konsekuensinya lah. Nah, jadi jangan suka
suksesnya saja, gagalnya saja nggak mau. Ibarat ketika ngoni suka kehidupan yang terang, ada matahari, ketika malam ngoni tidak mau terima, kan tetap ada hitam dan putih, ada terang dan gelap. Sama dengan bisnis, ada kesuksesan, ada kegagalan. Kalau ngoni sudah siap terima itu dua, ya jalan. Kalau ngoni belum siap gagal, jangan dulu mulai. Nah Kak, kalau tentang suppliernya, kalau boleh tahu itu bagaimana? Kalau sekarang kita ambil di gudang, di pabrik, ada beberapa jenis supplier yang kita kerjasama sekarang untuk menjaga supaya stok selalu tersedia. Nah, ke depan mungkin jika Tuhan berkehendak, produksi kaos akan dibuat sendiri. So, ini kan ambil di orang, ambil di pabrik. Kaos, hoodie, apalagi jaket parsi dan sebagainya ambil di orang. Mudah-mudahan kalau memang Tuhan berkenan, maunya diproduksi sendiri supaya bisa menekan ongkos dari produksi itu sendiri, HPP-nya, harga pokok produksi. Nah Kak, kalau berbicara menyangkut biaya, sebenarnya kalau boleh tahu biaya-biaya apa saja yang terjadi dalam bisnis kakak ini, atau biaya apa yang dikeluarkan? Kalau biaya, masih orang butuh beli mesin, butuh biaya maintenance, butuh biaya tinta, listrik. Kalau dari biaya mesin dulu, mesin itu ada yang harga 16 juta, ada yang harga 32 sama harga 6 juta. Jadi total itu belum dengan komputer atau laptop. Jadi total semua biaya yang kita keluarkan untuk kan bertahap. Pertama kita keluarkan sekitaran 25 juta. Dari itu untuk beli mesin yang pertama. Terus kita tambah lagi sampai sekarang total mungkin biaya ini keluarkan sekitaran 85 juta. 85 juta. Kalau biaya produksi otomatis kita bicara tinta, terus sama listrik. Oke, sama packaging. Kalau tintanya 1 liter itu untuk sekarang di harga 1.200.000 1 liter. Kalau kita pakai 6 warna ya kali no itu 1,2 kali 6. Baru kalau biaya listrik setiap kali nyalakan mesin itu biaya listrik 100.000. Jadi sekali nyalakan mesin 100.000, orderan sedikit atau banyak satu kali nyalakan 100.000. Jadi kalau seandainya sering nyalakan mesin, semakin banyak biaya listrik yang digunakan. Karena mesin yang kita gunakan bukan mesin manual, sablon manual. Kita pakai mesin yang langsung keluar, jadi bentuk gambar, jadi semua tinggal ditransfer ke kaos. Dan itu menggunakan listrik yang lumayan besar. Kalau biaya maintenance kita ada 6 bulan sekali pasti ganti head, ganti kepala yang dari mesinnya itu 3,5 juta. Kalau karyawan tidak ada biaya karena Pak bilang tadi biaya yang kita keluarkan untuk karyawan per proyek. Jadi tidak menentu apakah itu tidak. Kalau biaya produksi, biaya promosi untuk saat ini kita tidak rutin, tapi ada. Contohnya biaya promosi yang kita kasih keluar itu adalah diskon harga, itu biaya. Diskon harga itu biaya karena mengurangi dari orang omset, betul tak? Jadi kita biaya promosi itu 1 juta. Berapa persen yang kita diskonkan ke orang, kita kurangkan dari harga yang kita budget promosi. Kedua, dari beli 2 gratis 1, atau kita biasa kasih bonusnya. Itu kita kurangkan dari harga dari biaya promosi. Untuk yang ke Instagram dan sebagainya tergantung apakah bulan itu dia target penjualan sudah semakin menurun atau belum. Kalau seandainya semakin menurun dan punya budget lebih, pasti kita akan ads lagi ke Instagram. Mungkin itu sih kalau biaya-biaya.
belum ada biaya tambahan lain. Jadi kalau biaya beli alat itu satu-satu Kang, tidak satu kali. Betul, karena Satu kali. modal 85 juta itu bukan sedikit. Iya betul. Jadi seberapa yang ada dulu itu mulai. Ya itu catatan sih buat teman-teman kalau memulai usaha, bukan tunggu modal banyak dulu baru mulai. Yang penting tekad sama mentalnya sudah kuat. Berapapun yang ada di tangan, mulai saja dulu. Entah itu berhasil atau tidak berhasil, mulai saja dulu. Kedua, untuk mau ekspansi ke lebih besar, ya tunggu omsetnya datang. Jika sudah merasa cukup, ya upgrade. Betul. Jangan orang berharapan sekali mulai modal 300 juta. Pertanyaannya, ketika mulai 300 juta, kira-kira dalam waktu berapa tahun modalnya kembali? Jujur kita usaha 2019 Desember. Kita beli mesin sejak 2019 Oktober lah. Cuman kita mulai Desember 2019 Desember. Tapi return modal balik bulan Maret. Oke, tadi kan Kak Bie bilang kalau ada biaya promosi, ada biaya modal, sama ada biaya produksi. Nah, dari biaya produksi itu, menurut Kak Bie itu selama ini so efisien atau belum dalam pengalokasiannya? Efisien yang tidak efisien sebenarnya relatif di orang manajemen sini yang tadi maksud orang mau atur dengan bahan baku sekian, dia harus dapat return sekian. Kalau bilang masalah efisien dengan tidak efisien, itu kita tidak bisa jawab sekarang, karena kadang uang so habis, barang habis. Kadang uang masih banyak, barang masih banyak. Kadang barang masih banyak, tinta so habis. Itu namanya perubahan produksi yang so habis. Jadi kalau kita biasanya kita berstok sebelum barang itu habis. Jadi contoh tinta kan kita stok setiap 1 minggu atau 2 minggu. Kalau semua nurun kita pasti stok. Nah itu kita tidak bisa bilang itu efisien tidak efisien, karena itu sama dengan kita menimbun toh. Kita timbun dan kita kumpul itu barang. Kenapa kita timbun? Karena 2 hal. Pertama, lebih jangka waktu pengiriman lah 3-4 hari. Jika kita mulai hari Senin kong itu barang atau tinta habis, sedangkan deadline produksi hari Jumat, kong barang hari Kamis baru sampai, bagaimana kita menyusun? Jadi kita mengantisipasi itu, jadi kita pasti timbun itu barang. Otomatis kan dia biayanya dikeluarkan lebih. Apakah itu mau ada profit atau tidak ada profit, pasti kita beli barang. Nah, kita kan kalau mau bilang efisien itu dia artinya itu penggunaan dana, alokasi dana itu sudah tepat toh. Nah, bagaimana kita mau hitung tepat atau tidak tepat, sedangkan barang kita timbun. Gitu. Ibarat katanya masuknya contoh 4 juta bulan ini dia, terus kita beli barang 2 juta, terus itu 2 juta, sisa 2 juta tapi untung berarti toh, kita profit kurang 2 juta. Bulan depan ada orderan, tapi kita bahan masih ada. Menurut Ngana bagaimana Ngana mau timbang itu sebagai efisien atau tidak efisien? Susah. Beda dengan orang contoh jualan barang yang pasti seperti ini. Ngana beli parfum dari luar, Ngana jual ulang dalam sini. Itu kan DP biaya pasti, kosnya pasti. Ngana beli 40.000, Ngana jual 120.000, berarti HP margin 80.000. Bedanya kan pasti. Ibarat kata nggak ada kos yang menurut Ngana nggak efektif, karena pasti gitu, kosnya pasti. Mari kalau orang bicara soal produksi, ada barang yang tertahan dan itu nggak Anda bisa hitung sekaligus setiap bulan. Karena biasa saja ini barang yang Anda beli Januari nanti habis di bulan Maret. Toh? Otomatis lewat 3 bulan biaya produksi. Apakah itu disebut efektif atau tidak efektif? Gitu. Oke, Kak Bie, makasih untuk waktunya. Sudah bisa kita interview, sudah meluangkan waktu, walaupun pasti sibuk dengan kerjaannya, dengan
kuliah juga. Dan kalau kita sibuknya pasti malam. Oh. Karena biasa produksi itu dari malam, dari sore sih, dari sore jam 5 sampai pagi. Sampai jam 4, jam 5 pagi. Kenapa begitu? Karena lebih tenang produksi malam. Tidak ada aktivitas di luar itu. Kalau orang produksi dari pagi sampai siang atau sampai sore, kadang fokus tuh terganggu. Iya. Terganggu. Contoh orang fokus terbatas dengan mau mesti keluar makan siang, keluar beli barang, keluar beli contoh beli packaging, contoh ambil kaos di supplier. Otomatis karena kerja berdua, waktu itu terbuang. Waktu itu terbuang mungkin 1 sampai 3 jam. Sedangkan sudah mulai pasang mesin yang kita bilang tadi, pasang mesin dan kita kasih mati ulang, kita pasang lagi. Itu kita pay cost lebih besar dibandingkan kita satu kali pasang. Gitu. Makanya kita sering produksi itu dari jam 5 sore sampai pagi. Jadi karena malam sudah ada kegiatan, jadi lebih fokuskan kerjakan pas malam. Oke Kak Bie, makasih waktunya. Semoga apa yang Kak Bie sharing ke kita ini bisa berguna untuk kita semua. Amin. Dan teman-teman bisa ingat kalau mau mulai usaha yang penting itu tekad dan mental. Untuk modal bisa ke belakang. Bisa nanti. Iya, bisa nanti. Belakangan. Oke. Makasih Kak Bie waktunya.